Halo guys, perkenalkan nama saya Mika Alnuhari. Saya dari kelas 2A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang pengorganisasian dan struktur organisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi. Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara anggota-anggota organisasi. Tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Selanjutnya, aspek penting organisasi dan proses pengorganisasian. Yang pertama itu ada pembagian kerja, kedua departementalisasi, yang ketiga bagan organisasi formal, yang keempat rantai perintah dan kesatuan perintah, yang kelima tingkat-tingkat hierarki manajemen, yang keenam saluran komunikasi, yang ketujuh penggunaan komite, yang kedelapan rentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindarkan. Selanjutnya, struktur organisasi. Faktor-faktor utama yang menentukan perancangan struktur organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Yang keempat itu ukuran organisasi. Strategi organisasi adalah aliran kerja yang dipengaruhi oleh strategi, sehingga bila strategi berubah, maka struktur organisasi juga berubah. Teknologi yang digunakan yaitu perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa akan membedakan bentuk struktur organisasi. Selanjutnya, anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi, kemampuan dan cara berpikir anggota serta kebutuhan mereka untuk diperhatikan dalam merancang struktur organisasi. Ukuran organisasi, besarnya organisasi serta keseluruhan maupun satuan-satuan kerja akan sangat mempengaruhi struktur organisasi. Pembagian kerja, bagan organisasi formal. Bagan organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, ada pembagian kerja, yaitu menunjukkan individu atau kelompok yang mana untuk bertanggung jawab dalam kegiatan. Yang kedua, ada manajer dan bawahan atau rantai perintah. Setiap karyawan menerima tugas dari manajer yang memperlimpahan wewenang hanya dari seorang manajer dan melaporkan pertanggungjawaban kepada manajer. Yang ketiga, ada tipe pekerjaan yang akan dilaksanakan, yaitu menunjukkan pekerjaan operasional atau bidang tanggung jawab yang berbeda. Yang keempat, ada pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Atas dasar apa kegiatan-kegiatan organisasi dibagi. Yang kelima, ada tingkat manajemen, yaitu keseluruhan hierarki manajemen. Departementalisasi. Departementalisasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan dikelompokkan. Departementalisasi dibagi menjadi 2, yaitu departementalisasi fungsional dan departementalisasi divisional. Departementalisasi fungsional adalah mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan sejenis untuk membentuk suatu organisasi. Kebaikan departementalisasi fungsional ini yaitu menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, memutuskan keahlian organisasi, dan memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi. Ada pula kelemahan dari departementalisasi fungsional adalah dapat menciptakan konflik antar fungsi-fungsi, menyebabkan kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan, memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya, dan menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit, serta kurang inovatif. Selanjutnya ada departementalisasi divisional, yaitu berbicara mengenai pembagian divisi-divisi atas dasar produk, wilayah, langganan, proses, atau peralatan. Struktur organisasi divisional atas dasar produk. Setiap departementalisasi bertanggung jawab untuk suatu produk atau sekumpulan produk yang berhubungan atau garis produk. Yang kedua, ada struktur organisasi divisional atas dasar wilayah. Kadang-kadang disebut departementalisasi daerah regional atau geografis adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan menurut tempat di mana operasi berlokasi atau di mana satuan organisasi menjalankan usahanya. Yang ketiga, ada organisasi divisional atas dasar langganan, pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada
penggunaan produk atau jasa tertentu. Selanjutnya ada struktur organisasi divisional atas dasar proses atau peralatan, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan atas dasar proses atau kegiatan produksi. Kebaikan struktur divisional, yang pertama itu meletakkan koordinasi dan wewenang yang diperlukan pada tingkat yang sesuai bagi pemberian tanggapan yang cepat. Yang kedua, menempatkan pengembangan dan implementasi strategi dekat dengan lingkungan divisi KAS. Yang ketiga, merumuskan tanggung jawab secara jelas dan memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang biasanya diukur dengan laba atau rugi divisi. Yang keempat, membebaskan para eksklusif untuk membuat keputusan strategi lebih luas dan memungkinkan konsentrasi penuh pada tugas-tugas. Yang kelima, cocok untuk lingkungan yang cepat berubah. Yang keenam, mempertahankan spesialisasi fungsional dalam setiap divisi. Yang ketujuh, tempat latihan yang baik bagi para manajer strategi. Kelemahan struktur divisional yaitu satu, menyebabkan berkembangnya persaingan potensial antar sumber daya perusahaan dan konflik antara tugas-tugas dan prioritas. Yang kedua, masalah seberapa besar delegasi wewenang yang diberikan kepada manajer divisi. Yang ketiga, masalah kebijakan dan alokasi sumber daya dan distribusi biaya-biaya overhead perusahaan. Yang keempat, dapat menimbulkan tidak konsistennya kebijakan antara divisi-divisi. Yang kelima, masalah duplikasi sumber daya dan peralatan tidak perlu. Selanjutnya, organisasi dan proyek matriks adalah tipe departementalisasi campuran. Struktur proyek dan matrik bermaksud untuk mengkombinasikan kebaikan-kebaikan kedua desain fungsional dan divisional dengan menghindarkan kekurangan-kekurangannya. Struktur organisasi proyek, seorang manajer proyek mempunyai wewenang lini memimpin para anggota tim selama jangka waktu proyek. Bila proyek telah diselesaikan, tim dibubarkan dan para anggota tim kembali ke departemen fungsional asalnya. Yang kedua, struktur organisasi matriks. Dalam struktur organisasi matriks, para karyawan mempunyai dua atasan, sehingga mereka berada di bawah dua wewenang rantai pemerintah. Pertama adalah fungsional atau divisional. Kelompok kerja organisasi formal. Organisasi formal mempunyai tiga tipe utama kelompok-kelompok kerja, yaitu yang pertama, kesatuan tugas khusus, biasanya dibentuk untuk menangani masalah-masalah dan tugas-tugas yang kompleks dan melibatkan beberapa satuan kerja organisasi. Yang kedua, ada panitia tetap dan panitia ad hoc. Panitia tetap dibentuk guna menangani tugas-tugas yang terus-menerus ada dalam organisasi, seperti panitia anggaran, panitia pengembangan produk baru, panitia pembelian, dan sebagainya. Panitia ad hoc mempunyai fungsi yang sama dengan panitia tetap, hanya panitia ini tidak bersifat tetap. Dewan kombinasi dan komisi dibentuk dari individu-individu yang dipilih atau ditugaskan untuk mengelola suatu organisasi pada masyarakat atau swasta. Selanjutnya ada kegunaan panitia. Yang pertama itu keputusan dengan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan penerimaan, partisipasi cenderung meningkatkan penerimaan terhadap gagasan atau program-program baru. Yang ketiga, memperbaiki koordinasi. Yang keempat, tempat latihan bagi manajer. Yang kelima, penyebaran kekuasaan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan melalui penugasan-penugasannya. Yang keenam, menghindari konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan. Adapun kerugian yang dapat ditimbulkan oleh panitia, yang pertama yaitu pemborosan waktu dan uang. Kerja panitia memakan waktu yang lebih lama dan membawa konsekuensi biaya untuk pengupahan para partisipasian. Yang kedua, dominasi individu. Yang ketiga, adanya persetujuan dan kompromi terlebih dahulu. Yang keempat, kurangnya tanggung jawab karena tidak seorang pun anggota yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusan akhir panitia. Yang terakhir adalah organisasi informal. Alasan utama terbentuknya organisasi informal adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusiawi atau human needs yang tidak sepenuhnya dapat dipuaskan oleh organisasi formal, seperti kebutuhan sosial, rasa memiliki dan pengenalan diri, pengetahuan tentang perilaku yang diterima,
perhatian, pelestarian nilai-nilai budaya, bantuan dalam pencapaian tujuan, kesempatan berpengaruh dan berkreasi, dan kebutuhan akan informasi serta berkomunikasi. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan yang pertama itu menetapkan, memperkuat, dan meneruskan norma dan nilai sosial budaya penting bagi para anggota kelompok. Yang kedua, memberi dukungan terhadap tujuan organisasi dan bantuan terhadap pelaksanaan tugas manajer. Yang ketiga, menstimulasi komunikasi efektif dan dinamik sebagai alat komunikasi tambahan. Yang keempat, memberikan kepuasan dan status sosial kepada para anggota yang tidak dapat diberikan oleh organisasi formal. Masalah-masalah tersebut antara lain kelompok-kelompok informal menciptakan konflik, mendorongkan penolakan terhadap perubahan, menghidupkan dan menyebarkan desas-desus, dan mengembangkan keseragaman di antara para anggota termasuk pembatasan pelaksanaan kegiatan. Demikian penjelasan yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.